Ya Bibi bener ya. Siapa lagi namanya? Nah ya, nah dulu. Oke, siap? Siap lagi? Siap ya. Sekolah Pingit ya. Sekolah Pingit itu sebenarnya ini bermula dari tahun 66 itu ya. Tahun 66 itu di daerah Yogyakarta itu kan terimbas juga keadaan sosial pada waktu itu yang memang sedang masa-masa sulit, sehingga banyak orang yang tidak kesulitan mendapatkan makanan, terus kemudian hidup menggelandang di jalan, dan ya pada akhirnya mereka itu kesulitan untuk hidup. Nah, pada perjalanan berikutnya kemudian dilihat bahwa ketika ini sudah terbentuk namanya Perkampungan Sosial Pingit di bawah Yayasan Sosial Sugiyopryanto yang ada di Semarang, maka pada waktu itu mereka melihat bahwa ternyata ada juga anak-anak dari para orang yang tinggal di sini yang didampingi itu untuk memiliki semacam pendampingan untuk anak-anak. Maka dibentuklah divisi anak-anak dan itu fokus pada pendidikan. Nah, terus pada tahun lalu itu muncul gagasan mengangkat brand ambassador dari sekolah PSP YSS Pingit ini dengan Aping Anit. Sebenarnya Aping Anit itu dari karakter anak yang dimunculkan dari anak Pingit, kemudian dipilih karakter Aping, anak Pingit sebenarnya juga Anit, yang sebenarnya juga anak Pingit itu, cowok dan cewek. Nah, ini karakter yang memang dimunculkan, diharapkan supaya ini mewakili mereka itu. Misalnya dibagi dalam divisi, ada dua divisi, divisi orang tua dan divisi anak-anak. Nah, divisi orang tua ini lebih menemani orang-orang tua yang memang tinggal di sini. Nah, mereka juga diusahakan untuk diberdayakan secara ekonomis, jadi didampingi secara ekonomis. Nah, kemudian divisi anak-anak ini fokus pada pendidikan anak. Pendidikan anak di sini ya kami membuka sekolah, ya bukan sekolah tapi sebenarnya mendampingi mereka belajar itu pada hari Senin dan Kamis, itu yang pasti dari jam 7 sampai jam 9. Nah, kemudian ada beberapa kelompok yang memang kemudian masuk di sini. Yang pertama itu kelompok-kelompok yang memang menjadi penanggung jawab, itu beberapa orang dari namanya Koles Ignatius, itu memang orang-orang yang memilih hidup untuk kelaknya kalau misalnya itu menjadi Romo itu pastor untuk gereja Katolik. Terus kemudian ada kelompok yang kedua yang memang mereka sukarela, itu volunteer. Nah, volunteer ini juga ada volunteer yang memang konsisten dan volunteer yang memang datang pergi gitu. Nah, volunteer yang konsisten ini ada beberapa. Mereka biasanya orang-orang yang memang sudah bekerja, dan juga ada mahasiswa yang komit untuk datang setiap saat, dan mereka mengambil tanggung jawab untuk misalnya mendampingi untuk TK atau SD besar atau SD kecil. Kami punya 3 kelas. Emergency ini sudah lah. Kalau kebahagiaan yang kami rasakan itu ya ketika kadang kan kami jenuh gitu ya, terus kemudian berada di area bersama, terus kemudian menyaksikan anak-anak dengan polos bermain, terus kemudian antusias, itu suatu hal yang
bagi kami tidak tergantikan gitu ya. Dan juga ketika mendengar mereka bercerita dengan antusias itu membuat kami bahagia. Kalau misalnya di sini itu jumlah volunteer itu kalau yang jelas dari kami yang memang core gitu itu 3 yang memang mendapat tugas itu di sini 4, tapi sebenarnya 1 sudah harus menyelesaikan untuk fokus pada tesis. Terus kemudian kami bertiga, terus ada volunteer yang memang inti, yang memang mereka komit itu sekitar 4. Terus kemudian yang cukup rajin datang itu ya sekitar mungkin 10-an. Terus nanti yang lain beberapa gitu. Ini datang dan pergi. Terus kalau misalnya soal pengajaran di kelas itu kami sebenarnya sudah membuat rancangan setiap semester itu mau apa gitu. Tapi pada intinya fokus kami adalah pendidikan karakter itu ya. Karena kami melihat fenomena sosial yang terjadi di sini itu unik. Mereka masyarakat yang katakanlah dipinggirkan, tersisih dan mendapat stigma tertentu dari sebagian masyarakat sehingga mereka sendiri kami lihat dalam hal tertentu melihat diri mereka negatif itu, sehingga kami ingin mengangkat pola-pola pembelajaran yang sebenarnya lebih menitik beratkan pada pendidikan karakter, entah tentang bagaimana aturan main, entah kejujuran, entah apapun, tidak boleh ngomong kotor dan sebagainya. Ini salah satu. Nah, medianya dengan masuk kelas gitu. Nah, masuk kelas ini macam-macam, bisa bermain, bisa menghitung, atau ya macam-macam lewat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu. Tapi itu sudah disusun sejak awal. Nah, dan setiap bulan kami memiliki namanya Pingit Circle, itu seluruh volunteer kumpul dan mengadakan evaluasi bersama tentang apa yang sudah berjalan selama sebulan dan apa yang akan dilakukan selama sebulan. Ini loh, sing garis-garis ini loh. Ini. Bot, baca juga. Lakon itu. Mbak, aku coba. Penta udah bisa belum Penta? Udah. Em xịn không? Ê no. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X tambah S belakangnya X mau muncul Eka pakai S. X. coba S lali aku X. Oke ya, siap ya. Jangan lupa kalau mau menjawab silakan angkat tangan dulu. Nah, kalau yang tak tunjuk itu baru boleh menjawab. Ya, oke ya. Dilarang bekerja sama, ya. Oke, siap ya. Presiden ketiga Indonesia siapa? Ya, salah. Ya, Bibi bener ya. Siapa lagi namanya?